Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan materi yang ada di mata ajar pengantar akuntansi 1, yaitu pencatatan transaksi dengan persamaan akuntansi atau accounting equation. Video lebih lengkap dapat Anda temukan di e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 1. Ya. Nah, ini adalah buku-buku yang berisikan buku-buku pengantar akuntansi 1 yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba yang berisikan e-learning berupa video pembelajaran, soal-soal kuis, kemudian ada persiapan menghadapi UTS dan UAS. Nah, silakan Anda mencari dari buku-buku ini mana yang jadi buku referensi Anda. Nah, ini ada e-learning yang video lebih lengkap terkait dengan soal pembahasan yang kali ini saya bawakan. Oke, jangan lupa kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com. Anda bisa belajar dimanapun, kapanpun, 24/7. Baik, kita masuk. Berikut ini adalah soalnya. Rita Bestari membuka kantor konsultan akuntansi dan keuangan pada tanggal 1 Juni 2002. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan pertama kegiatan usaha yang didirikan oleh Rita Bestari. Transaksi pertama, Rita Bestari menyetorkan dana ke rekening bank atas nama kantor konsultan Rita Consulting senilai 150 juta rupiah. Transaksi yang kedua, membayar sewa kantor untuk bulan Juni 2022 sebesar 12 juta rupiah. Ketiga, membeli peralatan kantor seharga 45 juta rupiah secara kredit atau tidak tunai. 4. Menyelesaikan pekerjaan konsultasi dari klien dan menerima pembayaran atas jasa konsultasi sebesar 22 juta 500 ribu rupiah. 5. Meminjam uang dari bank senilai 10 juta 500 ribu rupiah. 6. Menyelesaikan pekerjaan konsultasi dari klien dan mengirimkan tagihan senilai 30 juta rupiah ke klien tersebut. 7. Membayarkan beban bulanan berikut ini. Yang pertama, gaji pegawai 7,5 juta rupiah, utilitas 4,5 juta rupiah, dan beban lain-lain 1 juta 500 ribu rupiah. Diminta catatlah transaksi-transaksi tersebut yang terjadi pada kantor konsultan Rita Bestari pada persamaan akuntansi. Kemudian susunlah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan untuk bulan Juni 2022. Baik, berikut ini adalah pembahasannya. Pertama kali kita mencatat dulu transaksi-transaksi yang terjadi pada kantor konsultan Rita Bestari pada persamaan akuntansi. Transaksi yang pertama, Rita Bestari menyetorkan dana ke rekening bank atas nama kantor konsultan Rita Consulting senilai 150 juta rupiah. Ingat adanya pembedaan antara keuangan pemilik perusahaan Rita Bestari dan kantor konsultannya. Nah, di sini Rita setorkan uang ke kantor konsultannya untuk membuka kantor konsultan. Maka persamaan akuntansi, ingat, selalu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, ketika Rita Bestari nyetorkan dana ke kantor konsultan, kantor konsultannya menerima kas sebesar 150 juta rupiah. Nah, kas ini berasal dari mana? Berasal dari Ibu Rita sebagai pemilik perusahaan. Berarti ada tambahan di modal Ibu Rita sama dengan 150 juta rupiah. Nah, setelah transaksi kita jumlahkan, aset berupa kas 150 juta rupiah,
Kemudian liabilitas dan ekuitas juga berjumlah 150 juta rupiah. Jadi terjadi persamaan antara aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Lanjut ke transaksi kedua. Membayar sewa kantor untuk bulan Juni 2022 sebesar 12 juta rupiah. Jadi sewa kantornya ini hanya berlaku selama 1 bulan, yaitu bulan Juni 2022. Nah, apa yang terjadi terhadap persamaan akuntansi kantor konsultan Rita Bestari ini? Yang pertama, transaksi 2 ini dia mengurangi uang kas sebesar 12 juta rupiah karena perusahaan membayar sewa kantor. Uang kas berkurang 12 juta rupiah mengakibatkan saldo kas menjadi 150 juta dikurangi 12, 138 juta rupiah. Kemudian ini adalah beban pengeluaran untuk memperoleh pendapatan. Beban sewanya berapa? 12 juta rupiah. Maka modal Ibu Rita berkurang 150 juta dikurangi 12, 138 juta rupiah. Aset 138 juta rupiah ini sama dengan liabilitasnya 0 dan ekuitas 138 juta rupiah. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, kenapa ditambahkan keterangan ini? Nanti akan memudahkan kita untuk dalam menyusun laporan keuangan. Lanjut ke transaksi keempat. Menyelesaikan pekerjaan konsultasi dari klien dan menerima pembayaran jasa konsultasi sebesar Rp22.500.000. Jadi di sini konsultan Rita Bestari memperoleh pekerjaan dari klien, kemudian diselesaikan, diserahkan dan menerima pembayaran senilai Rp22.500.000. Berikut ini dampak transaksi 4 ke persamaan akuntansi. Jadi dia terima pembayaran, kasnya bertambah 22.500.000. Kemudian ini tambahan kasnya berasal dari mana? Pesanan pekerjaan dari klien. Maka dia menambah ke modal berupa pendapatan jasa. Nah, setelah kita masukkan transaksi 4, kita jumlahkan saldo kas Rp160.500.000. Kemudian di sini Rp45 juta rupiah peralatan kantor dan liabilitas utang dagang Rp45 juta rupiah dan ekuitas Rp160.500.000. Jadi kalau dijumlahkan ini kas dan peralatan adalah 205,5 juta. Ini liabilitas plus ekuitas, utang dagang plus ekuitas juga 205,5, sehingga terjadi persamaan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Sekarang kita ke transaksi kelima. Meminjam uang dari bank senilai Rp10.500.000. Nah, meminjam uang berarti perusahaan memperoleh uang, dan uang dari mana? Dari bank yang harus dilunasi. Berarti muncul nanti liabilitas baru berupa utang bank. Berikut ini adalah persamaan akuntansinya. Transaksi kelima, pinjam uang dari bank, memperoleh uang dari bank 10.500.000 menambah kas. Nah, kemudian muncul ini liabilitas baru berupa utang bank. Nah, yang harus dibayarkan nanti sebesar juga 10.500.000. Maka setelah transaksi 5 ini kita jumlahkan, saldo kasnya berubah jadi 171 juta rupiah. Kemudian peralatan kantornya 45 juta rupiah. Adapun liabilitasnya utang dagang 45 juta rupiah. Muncul lagi utang bank 10,5 juta rupiah dan ekuitas 160.500.000 rupiah. Nah, ini kas plus peralatan kantor sekarang menjadi 216 juta rupiah. Kemudian utang dagang ditambah utang bank ditambah ekuitas pun juga 216 juta rupiah. Transaksi ketujuh sekarang, membayarkan beban bulanan berupa gaji pegawai 7,5 juta rupiah, utilitas 4,5 juta rupiah, dan lain-lain 1,5 juta rupiah. Maka di persamaan akuntansinya, uang kas berkurang sebesar total bebannya 13,5 juta rupiah. Kemudian modal juga berkurang
atas beban gaji 7,5, utilitas 4,5, dan beban lain-lain 1,5 juta rupiah. Sehingga saldo kas setelah transaksi ketujuh ini yang terakhir 105.700, peralatan kantor 45 juta, dan piutang usaha 30 juta rupiah. Sehingga totalnya ini adalah asetnya 232.500.000 rupiah. Adapun untuk liabilitas, utang dagang 45 juta rupiah, utang bank 10,5 juta rupiah, dan ekuitas 177 juta rupiah. Totalnya juga 232,5 juta rupiah. Ingat selalu, dalam persamaan akuntansi, transaksi itu akan membuat aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Berikutnya kita akan menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022. Nah, yang paling mudah, lihat persamaan akuntansi setelah transaksi 7. Setelah semua transaksi itu dicatat. Kemudian Anda lihat keterangannya. Nah, Anda jumlahkan yang pendapatan jasa. Ini ada dua nih, ada yang tunai dan ada yang secara kredit. Nah, ya. Yang kredit itu 30 juta, kalau nggak salah yang tunai 22.500.000. Jadi total pendapatan 52.500.000. Nah, untuk beban sama, lihat di keterangan di persamaan akuntansi setelah transaksi ketujuh itu setelah semua transaksi dicatat ya. Di transaksi yang ketujuh yang terakhir, lihat di keterangannya itu ada dari atas itu ada beban sewa 12 juta, ada beban gaji, ada beban utilitas dan beban lain-lain. Nah, total pendapatan dikurangi total beban ini lebih tinggi pendapatan daripada beban sehingga diperoleh adalah laba sebesar 27 juta rupiah. Nah, kenapa harus laporan laba rugi dulu yang dibuat? Karena nanti laba ini akan kita bawa untuk menentukan menyusun laporan perubahan ekuitas pemilik. Laporan keuangan berikutnya adalah laporan posisi keuangan. Nah, berbeda dengan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan itu per tanggal tertentu. Dalam soal ini per 30 Juni 2022. Laporan laba rugi per bulan Juni. Laporan perubahan ekuitas per bulan Juni. Nah, isinya adalah aset ini berupa kasnya 157.500.000 rupiah. Dapat dari mana nih? Lihat persamaan akuntansi. Setelah seluruh transaksi dalam soal ini, setelah 7 transaksi itu dicatat, maka kasnya saldo akhirnya 157.500.000 rupiah. Piutang usaha 30 juta rupiah dan peralatan kantor 45 juta rupiah. Sehingga total asetnya kalau kita jumlahkan semua 232 juta rupiah, 232 juta 500.000 rupiah. Kemudian liabilitas juga ambil dari saldo akhir persamaan akuntansi setelah 7 transaksi tadi dicatat, utang dagang 45 juta rupiah, utang bank 10,5 juta rupiah. Nah, modal Ibu Rita ini berasal dari laporan perubahan ekuitas pemilik. Lihat modal Ibu Rita per 30 Juni 2022. 177 juta. Makanya laporan perubahan ekuitas pemilik disusun sebelum laporan posisi keuangan disusun. Nah, jumlahkan semua ini liabilitas plus ekuitas juga sama 232.500.000 rupiah. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait soal dan pembahasan persamaan akuntansi yang merupakan materi dari buku pengantar akuntansi 1. Silahkan kunjungi e-learning.perbitsalemba.com, dapatkan video pembelajaran, video soal pembahasan, dan kuis-kuis yang ada di mata ajar pengantar akuntansi 1 yang ada di buku-buku pengantar akuntansi yang diterbitkan oleh penerbit Salemba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.